Renungan Hari Rabu 9 Februari 2022. Apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Bacaan pertama diambil dari kitab pertama Raja-Raja, bab 10 ayat 1 sampai 10, dan bacaan Injil dari Injil Markus bab 7 ayat 14 sampai 23. Saudara-saudariku terkasih, seorang bayi yang baru saja dilahirkan disukai oleh semua orang. Ketika orang melihat bayi itu, ucapan yang keluar adalah, semoga bahagia, bangga, dan diikuti dengan pemberian harapan. Semoga menjadi anak yang baik, benar, dan berhasil. Mengapa orang harus mengatakan semoga dan tidak langsung mengungkapkan menjadi anak yang baik, benar, dan berhasil? Orang tahu bahwa perjalanan hidup seseorang tidak selamanya mulus, dan juga tidak selamanya ia akan menjadi anak yang baik, anak yang benar, dan berhasil. Karena hidupnya juga bukan ditentukan oleh dirinya sendiri, tetapi juga oleh orang lain, orang tua, keluarga besarnya, dan masyarakat sekitar. Saudara-saudariku terkasih, Yesus coba memahami situasi hidup manusia teristimewa pada zamannya. Dan lebih khusus, ia coba memahami para pemimpin yang sangat berperan dalam hidup mereka, yakni ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Menjadi orang Farisi dan ahli Taurat itu baik. Suatu kelompok khusus yang sebenarnya menurut Yesus, hidup, pola sikap, dan tindakan mereka harus lebih sesuai dengan ajaran hukum Taurat yang berlaku. Tetapi kenyataannya praktek hidup mereka sangat bertentangan dengan inti hukum yang mereka ajarkan. Maka tegas Yesus mengatakan, apa yang mereka ajarkan kamu ikuti, tetapi apa yang mereka perbuat kamu tidak boleh teladani. Yesus menilai bahwa bila suasana ini dibiarkan tumbuh dan berkembang, maka akan membawa kehancuran dalam hidup manusia. Maka kepada orang banyak, Yesus berkata, kamu semua dengarkanlah kepadaku, dan camkanlah apa yang dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Di sini Yesus menekankan kepada orang banyak dan para murid Yesus tentang kemurnian batin dalam mengungkapkan diri yang sebenarnya dan dalam melaksanakan tugas pelayanan. Maka itu Yesus menyebutkan secara jelas kenyataan yang harus mereka hindari dan tidak boleh dipraktikkan dalam hidup mereka bersama dengan orang lain. Apa itu? Segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, dan kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam hati manusia dan menajiskan orang. Semua yang disebutkan ini sudah terkonsep dihidupi dalam diri seseorang dan bila dilaksanakan akan membawa kehancuran bagi dirinya maupun bagi orang lain. Maka Yesus tegas agar para murid dan orang banyak menghindarkan diri dari sikap-sikap tersebut. Saudara-saudariku terkasih, awasan Yesus dalam kisah Injil hari ini harus memacu kita untuk semakin membina diri menjadi orang Katolik yang baik, orang Katolik yang beriman, dan orang Katolik yang bermoral. 3 aspek pendidikan moral, pendidikan iman, pendidikan intelektual harus menjadi ajaran dasar yang ditanamkan dalam diri seseorang
dan perlu pembaharuan terus-menerus sehingga menciptakan manusia-manusia yang bermoral, beriman, dan berbudi, serta berintelek baik dan benar. Mari kita coba mulai dari diri kita, sehingga apa yang masuk maupun apa yang keluar dari diri kita selalu menggembirakan, bukan menajiskan orang. Amin.